Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Osnal ya. Kita nama channelnya mau diganti ya teman-teman. Jadi rebranding untuk channel kita. Jadi namanya sekarang menjadi Osnal ya. Channel tempat rumah dari juara dari Liga Inggris. Selamat datang champions semua gitu ya. Oke, seperti biasa kita ketemu lagi di segmen kabar dari N5 yang tadinya saya nggak mau bikin ya. Ini tadinya semua berita yang akan masuk ke berita tanggal 4 ini mau saya masukin ke tanggal 5 karena nggak ada berita yang terlalu menarik. Tapi tadi ada satu yang menurut saya agak breaking news ya, jadi ini saya pikir ya udahlah saya bikinin dalam bentuk rekaman aja gitu ya, jadi semoga kalian juga bisa selalu update nih makanya ya. Oke, kita saat ini karena nggak dibagi menjadi 2 sesi ya, langsung sih ini menjadi satu bagian aja. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau kalian ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, kalian dapat pemberitahuan dari YouTube gitu ya. Dan ya sebelum kita mulai, boleh ya di bawah ada tombol jempolnya ya, diklik dulu likes-nya karena likes ini akan benar-benar sangat membantu untuk perkembangan channel kita gitu ya. Oke, saya rasa kita nggak akan berlama-lama ya, kita akan masuk ke berita kita yang pertama gitu. Oke, berita kita yang pertama ini kita mulai dulu dari dari Arsenal Women ya, dimana Arsenal Women ini kita mendatangkan Georgia Stanway ya, akhirnya sudah bergabung bersama Arsenal Women. Ini free transfer dari Bayern Munchen ya. Jadi sebenarnya ini Georgia Stanway ini adalah timnas Inggris juga ya. Jadi untuk tim wanita timnas Inggris ini udah bermain lama. Kalau saya nggak salah ingat, dia juga sebenarnya berkawan baik dengan Kim Little gitu ya. Jadi ini pemain yang sebenarnya ya udah cukup kenal lah dengan banyak pemain-pemain Arsenal ya, karena pemain-pemain Arsenal ini juga banyak yang di timnas Inggris wanita juga gitu. Jadi ini saya rasa tambahan yang cukup bagus, terutama untuk lini serang kita ya, yang iya. Saya rasa Arsenal Women sama Arsenal Men saat ini nih punya masalah di lini serang, sama-sama lini serangnya nih perlu ada perombakan ya. Cuman menurut saya memang tim wanita kita perombakannya perlu lebih ekstensif sih dibandingkan tim pria kita ya saat ini. Terutama ya mungkin secara harga juga, kalau tim wanita lebih murah sih gitu. Jadi untuk melakukan perombakannya masih bisa lebih mudah lah ya, terutama kita juga perlu tambahan pemain. Kenapa? Karena musim depan WSL ini juga menambah 2 tim ya, dari 12 tim yang di musim kemarin itu WSL itu ada 12 tim. Musim besok ini WSL ini akan ada 14 tim. Jadi ya tambahan pemain ini juga sangat dibutuhkan ya, supaya jangan sampai terlalu bergantung pada pemain yang itu aja gitu ya. Jadi semakin bertambahnya pertandingan tentu bertambah juga beban permainannya. Jadi kita perlu skuad yang lebih besar ya, walaupun mungkin nambah 1-2 pemain lah dibandingkan biasanya gitu ya. Jadi ya selamat bergabung Mbak Georgia ya, semoga betah di Arsenal, semoga cocok, dan semoga juga bisa membantu untuk tim wanita kita ya untuk bisa mengangkat trofi nih, terutama trofi WSL dan Champions League lagi gitu ya. Oke, berikutnya ini berita dari akademi ya. Jadi tim akademi akhirnya ini Pascal de Maishock ini resmi menjadi direktur Akademi Arsenal, dan ini sudah diumumkan di Arsenal ya. Jadi Arsenal sudah mengumumkan, ini bukan lagi gosip,
bukan lagi ya apa ya, berita-berita pengunduran diri ya. Jadi ini udah resmi, kita mengambil Pascal de Maishock ini sebagai, awalnya ini adalah direktur teknisnya Strasbourg ya. Jadi kita mengambil ini orang dalamnya Bluko lah kalau mau dibilang gitu ya. Jadi orang staff dari Bluko, di mana sebelumnya dia juga udah sempat menjabat beberapa kali sih sebenarnya dari direktur akademi gitu ya. Nah ini tambahan yang menurut saya cukup baik, di mana kita memang ya saat ini kita memang melakukan perombakan akademi ya besar-besaran juga, ditambah kita saat ini ada perekrutan untuk akademi juga besar-besaran. Jadi memang apa yang terjadi di Akademi Arsenal ini saat ini memang benar-benar lagi ada sesuatu yang besar lah ya. Jadi bukan hanya perombakan untuk staff yang ada di dalamnya, tapi juga sepertinya perombakan untuk sistem rekrutmen untuk akademi gitu ya. Dimana kita kayaknya kayak ngumpulin pemain-pemain berbakat dari seluruh dunia itu untuk didatengin ke Arsenal gitu loh. Ya jadi kayak ada dari Amerika Selatan, dari berbagai belahan Eropa, Afrika, yang belum nih kayaknya Asia sih gitu. Ada nggak ya yang Asia? Kayaknya sih belum dengar sih yang Asia. Tapi dari benua Amerika, Afrika, ya pastinya Eropa ini banyak ya yang kita datangkan untuk bermain di akademi kita. Yang saya pikir Arsenal ini kayaknya mau apakah mengulang atau lebih tepatnya mungkin mencoba mengemulasi ya apa yang dilakukan oleh Barcelona itu di masa keemasannya untuk apa itu, La Masia gitu kan. Karena Arteta sendiri kan bekas didikan La Masia ya. Jadi saya rasa mungkin dia melihat apa yang terjadi di La Masia. Bisa jadi dia juga ingin mereplikasi itu di Arsenal gitu ya. Kita lihat nanti perkembangannya gimana. Semoga memang bisa Hell End ini menjadi apa ya, menjadi La Masia-nya Inggris gitu kan, dan mungkin bisa nanti menyaingi La Masia untuk sebagai akademi yang memang menelorkan pemain-pemain hebat di sepak bola Eropa gitu ya. Oke, jadi itu Pascal de Maishock yang udah bergabung. Selamat bergabung nih Pak Pascal gitu ya. Kita tunggu gebrakannya ini untuk di akademinya Arsenal ya. Oke, berikutnya ini adalah untuk kok ini ke double. Oke ya, ini jadi ada satu berita yang sebenarnya sih saya waktu baca pagi ini tadi ya, hari ini pagi tadi itu saya baca ini beritanya kan jelas banget hoax ya. Jadi ada berita Martin Odegaard sudah mencapai kesepakatan personal dengan Galatasaray dan selangkah lagi mengunci kesepakatan senilai 40 juta euro sama Arsenal. Mana mungkin juga lah Arsenal ini untuk Odegaard ini dihargain 40 juta euro tuh menurut saya ya kelihatan banget hoaxnya lah gitu ya. Nggak mungkin banget kita ngelepas Odegaard ini 40 juta euro gitu kan, pertama di situ. Jadi saya tadinya ya udahlah ini hoax, nggak bakal saya masukin gitu kan. Tapi hari ini gitu mungkin juga karena beritanya sepi ya hari ini gitu kan. Nggak banyak, bener-bener nggak banyak berita hari ini. Jadi dari berbagai fans channel Arsenal gitu ya, termasuk yang bahkan saya ikutin, sebagai apa ya, yang saya intinya saya follow juga mereka gitu kan. Ini memberitakan, biasanya nggak pernah ngeberitain yang beginian gitu loh. Ya tadi sekali lagi mungkin karena beritanya hari ini lagi sepi, jadi ya udahlah dibahas gitu ya. Yang pasti sih ini udah dibantah oleh Odegaard, dibantah oleh agennya, karena salah satu poin yang diberitakan oleh ini ya Selman Osterk ini, untuk mengatakan bahwa Arsenal itu Odegaard ini ada kesepakatan pribadi dengan Galatasaray. Ini salah satu buktinya adalah bagaimana agennya Odegaard ada di
ada di Turki gitu ya, dan itu sudah dibantah. Agennya Odegaard saat ini ada di Amerika gitu kan, jadi dia juga mendukung Odegaard bersama timnas Swedia ya itu kan, dia pokoknya bersama timnasnya lah ini berlaga gitu. Jadi ya ini berita yang udah pasti sebenarnya berita hoax. Saya tadinya nggak mau masukin, cuman karena semua semua fans channel Arsenal kayaknya ngebahas ini, jadi ya udah ini juga mungkin supaya kalian juga tahu ya bahwa ini Odegaard ini ke ke Turki ini adalah hoax gitu. Sudah dibantah oleh berbagai pihak, tidak pernah ada pembicaraan dengan Galatasaray. Tadi agennya yang katanya ada di Turki itu juga lagi di Amerika gitu kan, mendukung Odegaard bersama timnasnya. Ya, jadi ya saya rasa ini untuk kalau kalian nanti dengar-dengar berita-berita ini, ya udah jangan dipercaya ya, terutama kalau dari sisi harganya. Ya kalau mau bikin berita hoax kasih harganya yang agak masuk akal lah gitu kan, dikasih 150 juta euro kayak gitu, atau let's say di harga seminimal-minimalnya menurut saya di 100 juta euro lah. Masa Odegaard di 40 juta euro, itu kan penghinaan kalau buat saya ya, penghinaan banget itu ya. Oke, itu dari satu berita Turki ke berita Turki yang lain. Ini adalah untuk Trossard ya. Jadi transfer Trossard ke Besiktas ini sepertinya makin dekat. Negosiasi ini masih mencari untuk kesepakatan personal, karena sebelumnya kita udah tahu untuk kesepakatan harga bersama Arsenal ini secara verbal itu sepertinya udah nggak ada masalah. Arsenal akan menerima itu 20 juta euro gitu ya. Jadi untuk Trossard ini akan diterima penawaran sebesar 20 juta euro. Nah ini dari Besiktas sendiri ini saat ini masih mencari kesepakatan personal. Pemberitaan terbaru ini selisih penawaran Besiktas dan permintaan Trossard ini nggak terlalu jauh gitu loh. Ya jadi kalau yang berita yang dikabarkan itu gajinya dari Besiktas ini menawarkan adalah 7 juta euro bersih ya, dengan kontrak ini sampai dengan 2029 gitu ya. Jadi kontraknya sampai dengan 2029. Trossard ini kabarnya pengennya itu adalah di 10 juta euro bersih penghasilannya per tahun ya. Tadi itu yang 7 juta itu juga per tahun. Ditambah kontraknya itu dia pengen sampai dengan 2030. Jadi sebenarnya kalau dari Besiktas sama Trossard kalau kita lihat sebenarnya ya tadi untuk masalah gaji dan lamanya kontrak harusnya nggak jadi masalah ya. Dan dari Arsenal sendiri juga sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Trossard ini di musim panas ini akan pergi. Tapi menurut saya sih ini untuk keputusan finalnya sepertinya masih akan menunggu Belgia selesai dulu ya perjalanannya di Piala Dunia, supaya nanti Trossard bisa balik konsentrasi kepada ya karirnya dia gitu kan. Timnasnya udah selesai kan, langsung balik lagi ke karirnya gitu ya. Ya ini jadi kita tunggu. Saya rasa ini kita masih menunggu perjalanan Belgia ini untuk selesai sebelum transfer Trossard ini ke Besiktas ini menjadi kenyataan gitu ya. Jadi itu untuk berita Turki kita satunya ya, dari Leandro Trossard dan Besiktas. Next ini yang tadi yang saya bilang ya, jadi ini berita yang menurut saya cukup breaking gitu kan. Jadi dari Ben Jacobs menginformasikan bahwa Lille ini memasang dua harga untuk Ayub Buadi ya. Jadi harga pertama ini adalah 100 juta euro untuk pemainnya diambil sekarang gitu. Jadi ya udah pemainnya langsung dibeli, selesai, putus gitu, udah ya. Ayub Buadi jadi pemain dari klub pembeli. Nah, atau skema harga yang kedua ini lebih murah 20 juta euro, itu adalah kalau Ayub Buadi ini lalu dipinjamkan balik lagi ke Lille selama 1 musim gitu. Jadi Lille mau karena saya rasa Lille juga udah paham lah ya
untuk pemain yang bersinar di Piala Dunia seperti Buadi ini, yang apalagi punya talenta yang mungkin bisa untuk bermain di klub-klub papan atas di usia dia yang 18 tahun. Saya pikir mereka juga nggak terlalu naif untuk berpikir bisa mempertahankan Buadi gitu. Tapi mereka jadi bikin skema harga yang menurut saya pinter sih ini. Jadi kalau mau diambil sekarang putus selesai 100 juta euro, atau mau nggak lebih murah nih ya, 80 juta euro aja, tapi gitu kan Buadinya stay di Lille satu musim lagi dalam status pinjaman gitu. Nah ini nih menurut saya adalah skema harga yang cukup pintar yang dilakukan oleh Lille. Dan skema harga peminjaman tadi ya, jadi skema yang kedua yang dimana 80 juta euro terus nanti Buadi dipinjemin lagi ke Lille, itu ada 3 klub IPL yang setuju. Ini yang pertama ini adalah Arsenal, lalu Manchester City dan Chelsea. Nah ini yang menurut saya juga agak bingung juga nih, karena kita sepertinya sih butuh midfield itu sekarang gitu kan. Jadi kenapa kita mau menunda dulu untuk supaya Buadi bisa semusim dulu di Prancis gitu kan, di Lille. Tapi ya menurut saya juga mungkin ini untuk demi penghematan. Yang kedua ya dari Arsenal sendiri mungkin masih belum bisa memberikan jam terbang yang lebih banyak gitu kan di musim ini gitu ya. Nggak tahu juga sih, tapi menurut saya sih ini lebih ke arah penghematan uangnya sih. Plus supaya dikasih sama Lille untuk melakukan diskusi, karena walaupun tadi ada yang 100 juta bisa ambil putus, tapi menurut saya preferensinya Lille ini kalau sampai bikin skema harga kayak gini, preferensinya Lille ini sepertinya ya untuk dipinjamkan lagi satu musim gitu kan. Jadi mereka tentu mungkin tidak akan memprioritaskan untuk klub-klub yang mau bayar 100 juta. Bisa jadi mereka akan lebih memprioritaskan nih untuk klub yang bayarnya di 80 juta euro ke atas gitu ya. Ya ini jadi untuk Ayub Buadi dari Ben Jacobs. Arsenal kabarnya juga setuju gitu kan untuk bukan hanya setuju, tapi udah memberikan penawaran resmi kabarnya ya, yang nilainya saya juga belum begitu paham gitu kan. Kayaknya sih tadi 60 juta euro ya penawaran awalnya gitu ya. Ya ini kenapa kok bukan 80, karena bukannya Lille mintanya 80 ya, untuk membuka negosiasi. Penawaran awal tuh nggak pernah itu penawaran yang sesuai harga yang diinginkan biasanya gitu ya. Jadi biasanya memang harga untuk membuka diskusi dulu gitu. Ya, jadi saya rasa kayaknya itu aja ya untuk live stream kita hari ini. Kok live stream? Rekaman berita kita hari ini ya. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Thank you untuk kalian yang udah like, share, dan subscribe ya. Sekali lagi jangan lupa di bawah ini ada tombol jempolnya gitu ya. Itu tombol likes ini itu benar-benar sangat membantu untuk perkembangan channel kita gitu ya. Dan untuk kalian yang nonton udah sampai sini, artinya kalian juga mungkin tertarik dengan berita-berita Arsenal seperti ini, dan ingin mendukung channel ini, boleh yuk dipertimbangkan untuk join membership ya. Dimana membership sendiri sebenarnya di channel kita tuh nggak ada perks khusus. Ini memang bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara finansial, dimana ya hasil-hasil dari membership ini ya akan saya gunakan untuk maintenance peralatan-peralatan kita ya, untuk PC, kamera, nah ini ya, dan juga membeli peralatan-peralatan baru, di mana akan semoga harapannya bisa semakin membuat video-video saya lebih enak untuk dinikmati gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih sekali lagi. Saya Osil semua undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.